Sahabat Kompas TV, saat ini di studio podcast Kompas TV, saya sudah kehadiran narasumber berbicara mengenai tadi Masjid Quba dan ada kaukus yang dibentuk. Narasumber saya ini orang yang luar biasa. Beberapa tulisannya sudah pernah hadir di beberapa harian terkemuka di Makassar. Saya langsung menyapa aja. Halo, Dr. Hasrullah. Luar biasa. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hasrullah ini juga dikenal sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fisip Unas, akademisi, penulis, dan saat ini punya tugas baru. Ya. Memprakarsai Kaukus Masjid Quba 99. Ini gimana sih ceritanya, Pak? Ya, jadi kalau orang lewat di Pantai Losari, orang terlihat terfokus. Ada masjid yang terbaik di situ. Ada yang kita lihat gitu. Begitu indah. Tapi sayang ini masjid hanya sebuah bangunan yang belum ditempati untuk tempat ibadah. Bangunan cantik. Tapi nggak bisa disentuh. Dan saya melihat, wah ini perlu dilihat ini, harus disentil ini barangkali supaya sebagai pemantik apakah masyarakat, apakah pemerintah dan teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ada loh masjid yang terunik di dunia, termasuk tergolong 33 terunik di dunia, kemudian 10 terbaik di Indonesia. Ini kenapa hanya dipakai selfie aja? Kenapa hanya dibikin drop aja? Kenapa hanya di handphone hanya dijadikan gambar sebuah gambar yang bisa jadikan background gitu. Dan itu saya pikir, wah ini perlu berangkat sebagai intuisi tulisan penulis muncul. Gimana ya harus supaya ada orang tergerak? Kami menulis sebuah tulisan di Tribun Timur, gelabah. Gelabah itu ya kalau disejajarkan ada orang resah melihat Masjid 99 Quba. Udah mulai resah. Sudah kelamaan mangkrak. Ya. Bangunannya nggak bisa dinikmatin, cuma bisa dibuat foto. Ya. Ini ada apa sebenarnya? Ya, makanya kami bersama teman-teman dari lintas universitas di Makassar ini memanggil, kita punya tugas khusus ya. Bagaimana getaran ini bisa masjid dipakai gitu. Bagaimana memakmurkan masjid dan masjid memakmurkan masyarakat. Dengan ikon yang cukup besar ini, saya juga kaget gitu. Nah, sesudah itu ada tulisan, kemudian saya berkonsultasi dengan Lulu, kemudian Ibu Saka, gimana kalau kita lanjutkan? Dibuatlah petisi. Luar biasa. Dan petisi ini untuk warga Makassar dan diviralkan di media sosial. Dan berapa lama butuh waktu dukungan sebanyak itu tidak cukup 3 hari 4 hari. Yang bisa Itu kalau dalam 1 hari bisa 200-300 orang gitu. Luar biasa. Jadi saya pikir ini respon yang luar biasa. Makanya saya koordinasi dengan teman-teman, bagaimana kalau kita buat gerakan 100.000 Masjid 99 Quba. Wah, itu ternyata 100.000. Kenapa 100.000? Kenapa coba? Ya, kalau orang mau transfer itu kan minimal 100.000. Paling 100.000. Kemudian Quba 99 ini tambah 1 sudah 100. Jadi orang bisa berdonasi dari mana saja karena kami viralkan di media sosial. Saya jadi merasa luar biasa tanggapan masyarakat di Indonesia gitu. Kenapa saya bilang Indonesia? Karena yang beri donasi itu ada dari Jambi. Ada dari Jambi, ada dari Papua. Ya? Hampir dikatakan. Bukan saja Indonesia, ada 2. Saya dapat teman dari Malaysia, 1 dari Universitas Utara Malaysia. Mau nyumbang, bagaimana caranya ringgit ditransfer ke dalam bentuk rupiah. Bahkan juga ada teman di Australia. Dan saya kira ini akan mengembang. Namanya media sosial. Dan salah satu fundraise yang kami tahu marketing yang paling ampuh adalah melalui media sosial gitu. Jadi inilah gugatan, inilah yang kami lakukan sehingga kami, dan harus diketahui juga, kami tidak hanya main di media sosial, tidak hanya main di pemberitaan. Kami juga mengunjungi tokoh-tokoh masyarakat. Yang kami datangi adalah tokoh-tokoh Muhammadiyah. Responnya gimana? Responnya tidak hanya memberi dukungan, dia juga nyumbang 25 juta. Ini luar biasa kan? Nah, kemudian kita ke Pak Sanusi Baco, Kiai Haji, kita punya guru spiritual yang sangat kita kagumi. Memberi fatwa secara dingin, dia mendukung pembangunan kelanjutan masjid ini. Jadi saya kira kami juga sudah berkonsultasi dengan Majelis Masjid Indonesia bersama dengan mantan wagub kita Agus Haripurnomo sudah memberi respon kepada kita, silahkan jalan gitu. Nah, untuk itu apa yang kami lakukan ini saya menganggap ini adalah gerakan moral, gerakan umat.
Tidak cukup hanya sampai di sini. Dan saya lakukan, sekarang kami sudah menyurat ke Pak Gubernur sebagai orang yang kita hormati, yang kita banggakan sebagai kepala pemerintahan. Kami menyurat untuk melakukan audiens. Hari ini sudah hari ke-6, kami sambil menunggu bagaimana respon selanjutnya. Sesudah itu kita akan ke DPR. DPR ini kenapa kita datangi? Dia adalah ada fungsi budgeting di situ. Dan kami dapat kabar, dan itu bukan isu tapi informasi bahwa akan mau dianggarkan. Kami juga akan sudah melayangkan surat ke DPR Sulawesi Selatan hari ini gitu. Jadi saya kira ini semua adalah gerakan moral, dan satu yang harus saya katakan, ini adalah untuk kepentingan Masjid Quba 99. Berapa dana yang sudah terkumpul? Dana yang terkumpul sampai hari ini itu sudah hari ke-20. Jadi gerakan dana ini dilakukan 2 hari sebelum Lebaran. Idul Fitri. 2 minggu. Iya, hampir masuk 2 minggu. Tercatat tadi siang yang kami dapat itu sudah 276 juta. Jadi besarannya ada yang 100.000, ada yang 200, ada yang 1 juta, ada yang 5 juta, ada 25 juta. Ini semua. Jadi saya menganggap bahwa ini respon luar biasa, dan dana ini untuk digunakan kemakmuran Masjid Quba 99. Gerakan ini gerakan mulia. Ya. Direspon oleh begitu banyak warga, tidak hanya di Makassar, bahkan di luar Makassar, bahkan ada yang di luar negeri. Iya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana nanti ini tim Kaukus menjelaskan pada Pak Gubernur mengenai gerakan ini? Ya. Karena kan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada sedikit keengganan untuk menyelesaikan ini karena masih dalam masa audit yang belum selesai. Ini gimana nih Pak? Nanti punya apa ya, amanah besar nih untuk bisa disampaikan nih ke Pak Gub. Nih ada suara umat Islam gitu ceritanya, yang ingin masjid ini segera bisa difungsikan gitu. Ini gimana nih? Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Nurdin Abdullah, kami punya niat yang baik. Kami tidak ingin melihat bahwa dari kepentingan politik atau masalah-masalah lain. Kami murni memperjuangkan umat. Saya melihat dengan adanya gerakan ini, yang ingin saya sampaikan, dalam hadis Bukhari Muslim itu dikatakan, barang siapa ya umatku membangun masjid, itu akan dibangunkan surga di hari kemudian. Ini pekerjaan, inilah pointer pertama yang harus kami sampaikan. Ada 9 pointer yang akan kami sampaikan kepada Pak Gubernur, dan 9 poin juga kepada DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, masjid ini adalah kepunyaan masyarakat Sulawesi Selatan. Diharapkan jadi di samping sebagai pusat ibadah, juga pusat pengembangan kebudayaan Islam yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan, bahkan di kawasan timur. Karena ikonnya sudah ada. Yang kedua, poin terakhir juga akan saya sampaikan. Ini semua kami serahkan kepada pimpinan kami tertinggi di Sulawesi Selatan. Jadi kami bergerak ini tidak ada lain adalah menggugah bagaimana kita bersama-sama berkolaborasi mengelola masjid ini, sehingga 2 tahun yang kita rasakan tidak ditempati beribadah, mudah-mudahan gerakan ini menjadi sebuah gerakan moral sehingga dia berfungsi sebagai tempat ibadah gitu. Ya. Ada beberapa orang nih Pak dalam tim Kaukus kan? Ya. Ini kira-kira waktu mengajak mereka menginisiasi gerakan ini gimana sih? Pak Hasrullah nih, saya dengar ada namanya Prof. Dr. Firdaus, ya. Pak Arkam Asiki, ya, dan beberapa tokoh lainnya. Ya. Ini gimana ceritanya Bapak mengumpulkan mereka, membuat satu visi ini bisa, oke, kita sepakat nih ya bahwa inilah yang kita mau gitu. Jadi yang berkumpul 7 orang ini orang-orang yang punya nyali. Karena kalau tidak punya nyali nggak bisa jalan. Karena saya tahu pasti ada gerakan-gerakan untuk menghentikan gerakan ini gitu. Itu pun sudah terjadi. Tapi kami tidak anggap itu adalah sebuah tantangan. Pernah ya, tekanan-tekanan dari kiri kanan sudah ada gitu. Bahkan mau memanipulasi uang yang tukang tipu untuk mengambil uang donasi ini sudah 2, 3, 4 orang gitu. Iya. Karena tekanan itu seperti apa sih Pak? Misalnya ya mengatakan bahwa ada SMS, bukan SMS lagi, itu sudah masuk telepon. Menelpon kita punya teman bahwa ini sementara bermasalah gitu. Jadi jangan deh gitu. Iya jangan, ini ya jangan, kira-kira seperti itu. Tapi niat kita, ini rumah ibadah, kapan jadinya? Karena menurut data yang kami peroleh, saya tahu sejak Pak Nurdin Abdullah mengunjungi, pertama kali menginjak kaki di pelataran Masjid Quba, kalau tidak salah jejak digital yang kami baca 14
Mei 2019 Pak Nurdin Abdullah itu sudah punya komitmen yang besar bahwa tempat ini kami akan gunakan untuk Ramadan 2019. Ramadan 2019. Tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Ya, itu artinya gubernur kita ini sudah memberi appreciate yang luar biasa. Makanya kami masuk di situ. Kalau ada masalah di luar itu kami tidak mau masuk ke situ. Karena nanti kami dikatakan menjadi pengganggu pemerintahan, saya nggak mau. Jadi murni yang kami lakukan ini adalah bagaimana masjid ini berfungsi. Oleh karena itu komitmen awal itulah yang saya anggap Pak Nurdin sejak awal sudah ada. Ya mungkin aja tidak ada audit atau apa, tapi berita yang menggembirakan. Minggu lalu Pak Salim, Inspektorat Gubernur sudah mengatakan masjid ini nggak ada masalah. Berarti bisa, sudah clear. Bisa diselesaikan. Iya, diselesaikan. Sekarang kan yang kita tuntut selama ini gerakan ini adalah political will, kemauan baik dari pemerintah dengan gerakan seperti ini. Jadi kalau Pak Salim sudah mengatakan begitu, nggak ada masalah gitu. Lanjut berarti ya. Ya, jadi saya sebagai orang yang dipercaya sebagai koordinator ingin sambung pengalaman atau ingin memberi informasi bahwa gerakan kami adalah begini gitu. Dan insya Allah gerakan murni ini akan bisa terrealisasi. Karena kalau tidak, kasihan ini masjid. Kalau tidak dianggarkan lagi, bagaimana bisa 3 tahun, 4 tahun? Wah, gimana nanti? Dan ini adalah rumah Allah, rumah ibadah yang kita harapkan bisa berfungsi sebagai sebuah ikon yang kita dambakan masyarakat Sulawesi Selatan. Iya. Rencana ingin bertemu juga dengan anggota DPRD. Betul. Untuk membicarakan tentang ada kaukus dan dia sudah tahu bahkan ingin woro-woro bahwa kami ada gitu. Ada. Kemudian saya dapat dukungan. Kemudian saya harus sebut nama Ibu Ina sebagai Ketua DPR Sulawesi Selatan sudah memberi WA pesan singkat sama saya akan dianggarkan. Tapi kami di anggaran perubahan. Tapi kita tidak butuh sebenarnya dialog seperti ini supaya publik tahu, anggota DPR juga tahu semua bahwa ini memang dilakukan secara kelembagaan. Dan kalau itu terlaksana, ini karena rahmat dan hidayah turun kepada kita semua gitu. Jadi tim Kaukus ini ingin membuka mata bahwa ini sebenarnya bisa dijalankan mulai dari sekarang gitu ya. Bisa difungsikan dari sekarang masjidnya nggak cuma jadi background foto-foto selfie warga. Betul. Gitu. Ketika misalnya nanti nih Pak udah bertemu Pak Gubernur, udah ketemu DPR, terus katakanlah ada sesuatu hal yang di luar dari prediksi, ini tim Kaukus harus kayak gimana nih? Ada nggak sih plan misalnya nanti ketika misalnya belum mendapatkan lampu hijau katakanlah seperti itu ya dari pemerintah, mungkin karena ada beberapa hal, mungkin juga ada dengan kondisi pandemi begini, ada nggak sih plan B dari Kaukus? Kita harus begini, ada nggak seperti itu? Ya, kami kan lahir dari publik, jadi itu artinya kita harus mempertanggungjawabkan kepada publik. Kalau gubernur nanti punya opsi lain, tapi jangan, saya minta dengan hormat jangan ini untuk kepentingan masjid, jangan. Karena saya menganggap mungkin kalau kepentingan politik, kepentingan yang lain boleh, tapi ini kepentingan masjid. Saya sudah katakan tadi, kalau ini menyangkut tentang rumah Allah, jangan kita mundur gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, kami akan tetap menggalang dana, melakukan diskusi publik malahan yang harus kami lakukan secara lebih besar lagi, mengajak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, ada loh di depan mata. Ada masjid yang sudah yang sudah dibangun dari APBD. APBD itu bukan uang siapa, uang rakyat. Dan saya kira ini harus kita lakukan. Mungkin sedikit juga Pak bahwa ada sedikit sentilan bahwa ini harus dipertanggungjawabkan karena menggunakan uang rakyat. Seperti itu kira-kira mungkin ya. Begini, saya ini kan pengurus masjid di salah satu masjid di Makassar. Itu pertanggungjawaban masjid itu jelas, tiap Jumat itu ada. Dan uang celengan itu jelas dibacakan, digunakan untuk apakah, untuk kebutuhan masjid itu dilaporkan, dan itu juga harus dilakukan seperti itu gitu. Dan saya pikir jangan main-main dengan uang masjid. Kalau main-main dengan masjid kita tidak selamat dunia akhirat. Makanya yang kami lakukan ini adalah memang gerakan umat dan gerakan moral. Dan kalau ini kami buka, kalau ada opsi lain dari Pak Gubernur, saya minta dengan hormat.
sebagai saudara, sebagai penguasa, sebagai pimpinan kami, tolong dengar suara rakyat, tolong dengar, kami sudah menginginkan ada suara azan di masjid, tidak hanya tes suara azan, ya. Ada yang kemarin sudah tes tapi azannya baru dites itu azannya. Sekarang harus difungsikan sebagai rumah ibadah. Iya nyata. Jadi saya kira tidak ada salahnya gitu. Dan kalau itu dianggap bahwa peninggalan yang lalu, saya ingin mengatakan kepada gubernur kita, kalau Bapak selesaikan, Bapak punya nama di situ juga. Ya. Jadi nanti misalnya ketika sudah bertemu, kemudian mendapatkan kesempatan untuk berbicara banyak, kemudian mendorong untuk terjadinya pembangunan kembali, tim ini masih akan mengawal nggak sih pembangunan ini? Jadi sebenarnya misalnya kedepannya, misalnya oke, katakanlah kita akan jalan di akhir tahun gitu. Ya. Kami sebenarnya ada 9 poin yang harus kami jalankan. Ya, kami berharap juga, saya kira perlu bukan kita awasi, kita bersama-sama. Di poin terakhir saya katakan masyarakat, pemerintah membentuk semacam yayasan. Biar yayasan yang mengurus ini masjid gitu. Sama yang dilakukan. Saya tahu di beberapa negara itu pemerintah yang mengurus masjid. Tapi kalau ini diurus oleh masyarakat kita dan ditentukan ada pengurus-pengurus yang memang punya kapasitas, punya kompatibel, dan punya wawasan keagamaan, saya kira terlalu banyak. Kami punya obsesi yang besar terhadap Masjid Icon 99 ini. Tidak hanya dalam bentuk peribadatan, mungkin di salah satu poin kami di 9 itu adalah pusat pengembangan kebudayaan Islam. Juga pusat untuk menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Bahkan kalau kita menginginkan tempat ini menjadi sebuah palagan internasional pertemuan orang-orang Islam yang ada di perantauan, Makassar yang ada di perantauan, membicarakan ini. Termasuk juga bicara tentang bagaimana Syekh Yusuf, bagaimana mengembangkan dia punya misi Islam. Bahkan diskusi, forum-forum diskusi akan kita buka di sana. Dan lebih penting lagi, gambar dan tempatnya itu akan ditempatkan di sana adalah Majelis Ulama Indonesia. Ada kantor-kantor tersendiri di situ salah satunya gitu. Oke, Pak Sula, kita sih sama-sama berdoa ya. Semoga gerakan ini bisa mendapat kesempatan untuk bisa membantu terdorongnya pembangunan Masjid Kuba diselesaikan gitu kan. Bisa dinikmati, bisa menjadi ikon yang luar biasa di Kota Makassar pada khususnya gitu. Ada nggak sih lagi yang pengen Bapak sampaikan buat kita tuh bisa paham bahwa ternyata emang kita nih harus bikin ini selesai biar masyarakat tuh juga bisa tahu bahwa fungsinya tuh seperti ini. Ada nggak sih yang pengen Bapak ini? Jadi ikon ini kan 99 sudah menggema ya, tidak hanya Sulawesi Selatan sampai Indonesia ke luar negeri. Ini tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Sebagai pemimpin, sebagai umarah, mari kita bersama-sama dengan masyarakat membangun utuh Masjid Kuba 99. Lanjutkan pembangunan masjid sampai selesai. Amin. Amin. Hidup Al-Sula dan teman-teman. Hidup semua, hidup umat Islam yang ada di Sulawesi Selatan, hidup umat Islam seluruh Indonesia, bahkan dunia gitu. Amin. Sahabat Kompas TV, tadi dialog saya atau ngobrol bareng ya sebenarnya. Ngobrol bareng aja lah. Dr. Al-Sula. Nah, Mas Sula, kalau misalnya ada warga yang masih ingin nih berdonasi, belum ditutup kan donasinya? Belum. Ini amal jariah, ini nggak pernah ditutup ini, jadi tetap harus jalan gitu. Umat Islam di seluruh pelosok tanah air, termasuk di Jazirah Sulawesi Selatan, bahkan dimanapun juga berada, kalau ingin berdonasi di Masjid Kuba 99, lihat berikut di bawah ini gitu. Dan saya yakin ini amal jariah dan kita akan petik di akhirat nanti. Oke, mari kita berdonasi. Oke, sahabat Kompas TV, sudah selesai obrolan santai saya dengan Dr. Hasrullah. Semoga bisa menjadi manfaat ya, Dok. Dan alhamdulillah. Bisa membuat masyarakat Makassar lebih tersentuh lagi. Alhamdulillah. Untuk bisa mendukung gerakan 100.000 ini. Iya. Oke, sahabat Kompas TV, jangan lupa like and subscribe channel Kompas TV Makassar. Sampai jumpa.